cahya kang suci, wujudullah sejati ning diri, asmaullah rupa ilahi, af'alullah penggawene Gusti, kodratullah kersane Gusti, sami Allah kalian Gusti, sirullah ngrentake ati. Zatullah urip pribadi, sifatullah cahya kang suci, wujudullah sejati ning diri, asmaullah rupa ilahi, af'alullah penggawene Gusti, kodratullah kersane Gusti, sami Allah kalian Gusti, sirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah siang ini ketemu lagi di channel Kamit Bedek. Siang ini kita akan menyingkronkan dari sejarah dari daerah desa dari kami sendiri, yaitu daerah desa Banyu Biru, tepatnya di daerah kawasan Kabupaten Semarang ya, jadi masuk Jawa Tengah ya. Nah, kita akan mengungkap dari sisi goibnya. Jadi kita bukan berarti kita yang sudah ada sejarah selama ini kita sanggah, cuman ini kita dari sisi goibnya. Dan sisi goib itu juga tidak bisa dijadikan pedoman juga. Ya hanya ya 50-50 lah ya, untuk menambah wawasan kita semua, terutama yang berasal dari kampung tersebut ya, seperti saya pribadi ya. Karena di situ banyak makam-makam yang sesepuh lah ya, yang dihormati sampai sekarang karena perjuangan beliau selama masih hidup. Dan ada sesepuh yang sebelumnya ada sesepuh yang masih misteri keberadaan makam tersebut. Cuman dari sinyal yang kita dapat selama ini, beliau tempatnya sudah kita temukan, tapi wallahu alam. Cuman itu dirahasiakan karena takutnya untuk salah digunakan hal-hal yang tidak, tujuan yang salah lah ya, untuk tujuan-tujuan yang tidak baik itu. Karena kebanyakan masyarakat itu kalau ada makam-makam keramat itu banyak berbondong-bondong ya, salah tujuan. Jadi ke tempat itu nanti yang mengabulkan doa-doa yang ke tempat makam-makam tersebut bukannya beliau, tapi ada penyusup-penyusup yang sengaja ingin menjerumuskan kita semua. Untuk itu kita akan ungkap desa Banyu Biru itu kok dikatakan desa Banyu Biru, apakah itu berkaitan dengan banyu? Banyu itu kan air ya. Apakah itu berkaitan dengan air biru ditemukan di situ, ataukah itu sendang, ataukah itu sungai, ataukah itu danau? Karena memang ada sungai, Pak. Nah, di situ sungai memang ada. Itu di desa itu tengahnya ada sungai ya. Sungai itu bukan besar kayak sungai di Sumatera itu ya. Jadi kali lah ya. Tapi kalau hujan ya airnya penuh gitu. Warnanya biru. Besar. Enggak. Nah, itu kita sudah kita temukan bahwasanya ada sendangnya itu. Sendangnya tuh warnanya biru. Tapi setelah kita lihat, kita sudah kotor, jadi tidak bisa apakah itu biru tidak. Tapi tempat posisinya masih, bekasnya masih ada itu sampai sekarang. Nah, itu posisi sendang itu di desa Kauman ya, Pondowo Banyu Biru. Jadi posisinya sendang itu justru bukan malah di Banyu Birunya. Banyu Biru itu kan ada dukuh kerajaan Banyu Biru, ada desa Banyu Biru ya, desa Banyu Biru, ada kecamatan Banyu Biru.
Tetapi Sendang itu posisinya di Desa Kauman, tapi memang kecamatan di Banyu Nah, untuk itu kita ingin ungkap dari sisi goibnya, eh, apakah betul itu Desa Banyu itu zaman kemerdekaan Demak ya, zaman Patiunus ya. Itu kita sama-sama kita saksikan, kita mediumkan saja supaya tidak jadikan polemik ya. Yes, ya. Itu tuh, ya. Nah, ya. Agak ini. Ya, mohon maaf, ibarat ada gangguan teknik sedikit lah, sahabat-sahabat kami bertek. Mari sama-sama kita ini ya, kita ungkap aja Desa Banyu Biru itu dari sisi goib. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Yang Maha Cahaya Nirwana, kalau minta dibantu, kalau minta dibantu, ditarik goib yang mengetahui, goib yang mengetahui sejarah Desa Banyu Biru yang saya yang ada di HP yang di depan tangan saya ini. Goib yang mengetahui saja jika itu penyusup secara informasi yang salah, penyusup-penyusup yang ingin masuk, yang ingin andil di medium saya otomatis kepental. Allah. Allah. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, kami mohon dibantu ditarik goib yang mengetahui sejarah Desa Banyu Biru. Tarik ke tangan saya. Oh. Mediator tidak bisa kemana-mana melawan otomatis balik kepada mediator seperti Allah. Salam. Tidak diprotek jika yang masuk, tidak diprotek malaikat jika yang masuk yang tidak sama maksud otomatis wadak Allah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nyun Sewu, sebelumnya panjenengan saya hadirkan di sini. Panjenengan bisa memperkenalkan diri, panjenengan sebangsa napa yang hadir? Saya pendamping utama dari golongan jin dari Ki Ageng Banyu Biru sendiri. Alhamdulillah. Nyun Sewu saderengipun panjenengan diutus dari kodam dari beliau sempat saat hadir di tempat ini. Ini saya ada ini, termasuk ini saya keberuntungan bisa bicara hadir dengan kodam beliau nih Ki Ageng Banyu Biru. Ini enggak saya maksud sama sekali, enggak saya dalam pikiran saya. Saya menarik hanya yang mengetahui Desa Banyu Biru. Oke, monggo. Ada apa gerangan? Iya, alhamdulillah. Ini Mbah, saderenge panjenengan dipanggil siapa ini? Ki atau Mbah atau sinten?
Panggil Ki saja. Ki aja. Ini mohon maaf ya, sebelumnya saya protek dulu ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang asli dengan izin sang yang percaya yang mana jika yang masuk dengan informasi ini berdusta yang bukan yang saya maksud otomatis terpotong-potong Allah. Ya, monggo. Panjenengan ini tadi bisa ketarik ke sini gimana ceritanya? Bisa mohon sedikit diceritakan ya. Saya masuk dalam pusaran cahaya. Tiba-tiba sudah ada di sini. Oh gitu, saya maksud. Ini Ki, ada namanya bisa saya ini nanti kalau memang panjenengan tidak bisa dipublikasikan nanti antara kita berdua aja panjenengan Ki oleh saya supaya saya bisa lebih akrab. Bisa diperkenalkan namanya. Ki Bau Rekso. Oh, ngoten nggih, Ki Bau Rekso. Tidak asing nama tersebut ya. Tidak asing saya mengenal Ki Bodan Beli. Gini Ki, saya ingin bertanya untuk anak cucu panjenengan, cucu-cucu yang ada di selama ini yang terutama yang ada di Desa Banyu Biru supaya jadikan wawasan. Mau mengungkap sejarah sedikit, kalau panjenengan bisa nanti disarankan dibolehkan ya monggo ceritakan, kalau tidak ya monggo tidak usah diceritakan. Yang saya tanyakan, ini Desa Banyu Biru ya, itu cikal bakal dulu kok dikatakan Desa Banyu Biru itu panjenengan tahu tidak itu? Sejarah cerita kok ada Desa Banyu Biru gitu, bukannya desa apa gitu ya, Banyu Urip atau Banyu apa gitu, panjenengan tahu? Bisa menceritakan. Desa Banyu Biru itu nama dari tokoh yang saya dampingin. Tokoh. Maksud ya saya. Itu julukan juga, bukan nama sebenarnya. Kalau oke teruskan monggo. Kenapa dinamakan Banyu Biru? Itu gelar julukan dari orang-orang yang melihat kejadian keajaiban yang terjadi di tempat pertapaan beliau. Beliau betapa di Sendang itu. Oh gitu. Oh beliau yang bertapa di Sendang tersebut ya? Yang memancarkan aura biru. Iya. Yang disebut Ki Ageng Banyu Biru. Pancaran dari aura tembus, tapi ada waktu-waktu tertentu air itu bisa memancarkan, sebenarnya itu air yang biasa, tapi aura dari pancaran energi beliau itu menempel, melekat. Hanya seperti warnanya sekarang memang tidak terlihat lagi.
Iya, iya, iya. Oh, gitu ya. Jadi ini mohon maaf ya. Ini kalau saya salah ini hanya mediumisasi ya. Jadi Sendang itu tempat pertapaan beliau Ki Ageng Banyu. Itu menurut Itu cerita. juga sering didatangi Iya, iya. oleh orang-orang atas. Senang. Oh, maksudnya pun orang-orang atas orang yang bagaimana itu Ki? So, Tempat para so, bidadari. bidadari. Makanya beliau bertapa di dekat sana. Oh, orang atas maksudnya siapa tadi Ki? Mohon maaf ini, saya kurang dengar karena hujan ini. Ya, para bidadari. Oh, bidadari. Nggih, nggih. Karena tempat itu dulunya sangat indah. Nggih, nggih, nggih. Hmm. Tapi sekarang masih didatangi nggak Ki? Kira? Menurut penglihatan panjenengan? So, Tidak lagi. tidak lagi ya. Oke, oke. Oh, itu. Nah, yang saya maksud gini, ini kan kita bisa desa Banyu Biru itu. Apakah dengan kaitan dengan Sendang itu yang ngasih nama ataukah ini, Ki? Ataukah sebelumnya sudah ada, Ki? Sebelum panjenengan atau zaman panjenengan atau gimana, Ki? Sudah ada. Oh, Cikal bakal sudah ada. oh, sudah ada, Ki. Nggih, nggih. Oh, sebelum panjenengan sudah ada nama Banyu Biru sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Jadi kita bukan ingin menyanggah sejarah ya, saudara-saudara, sahabat Kamit Bedek dimanapun Anda berada. Jadi ini Banyu Biru itu semenjak Ki Ageng Banyu Biru, ini kata Kodam dari Baureksa dari beliau, Kodam Banyu Biru ini mengatakan bahwasanya Banyu Biru itu bukan di ini ya, namanya bukan sebelum setelah beliau ya. Jadi sebelumnya sudah ada nama Banyu Biru ya. Iya. Karena tokoh tadi masa itu nama itu disematkan tempat tinggal beliau. Oh gitu ya, 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 ya. Nggih, nggih, nggih. Karena orang-orang luar tidak kenal dengan desa itu namanya. Yang orang kenal Ki Ageng Banyu Biru. Makanya nama desa itu desa atau tempat tinggal Ki Ageng Banyu Biru. Nggih, Makanya nggih. melekat. Kisaran tahun berapa Ki? Kalau panjenengan tahu ya sebelum ada panjenengan itu Banyu Biru itu siapa yang ngasih nama Banyu Biru tuh? Apakah pas kapan itu? Banyu Biru itu gelar julukan saja karena pancaran tadi hanya melekat sampai sekarang nama asli beliau Enggak, maksud saya kan disebutkan. oh enggak, maksud saya itu gini Ki. Banyu Biru itu ada kata-kata Banyu Biru sebelum beliau gitu. Sezaman semasa beliau hidup. Semasa hidup. Oh, karena ada air birunya itulah ya. Banyu Biru itulah ya. Ya, air itu karena pancaran dari energi beliau. Tapaan itu. Ya, ya. Jadi semasa beliau berarti Banyu Biru. Iya. Oh gitu, ya, ya. Jadi supaya gampang orang yang mau menemui Ki Ageng Banyu Biru itu ya, ya, maksudnya namanya disebut Desa Ki Ageng Banyu Biru. Sekarang berubah Desa Banyu Biru. Itu kalau panjenengan dikasih diizinkan, itu sekitar tahun berapa Ki itu? Kalau untuk zaman di dunia inilah di era ini. Zaman hidup beliau. Iya, sekitar tahun berapa lagi ya?
Karena di sejarah-sejarah beliau itu memang disebutkan namanya beliau, cuman tahunnya tidak pernah disebutkan itu. Mohon kalau diizinkan monggo di ini. Beliau itu hidup sebelum diangkatnya Adipati Unus. Oh, sebelum diangkatnya Adipati Unus. Hmm. Nggih. Berarti sekitar era ini ya sudah Mataram ya. Kalau menunjukkan tahun karena berbeda penyebutan. Makanya saya menyebutkan masa pemerintahan siapa. Oh ya. Jadi pemerintahan Pati Unus ya. Sebelumnya. Ya. Oh sebelumnya. Berarti Pati Unus itu tahun berapa ya? Sekitar Beliau 1480 ya. Tokoh ulama. Tokoh yang berpengaruh. Termasuk juga menjadi penasehat. Tempat raja-raja atau pembesar-pembesar meminta nasihat, menjadi rujukan bagi pembesar-pembesar dan masyarakat. Makanya namanya tetap hal. Iya. Ya memang kalau dilihat dari sejarahnya itu memang tanah Banyu Biru adalah tanah kamardikan zaman Mataram. Jadi tanah Banyu-Biru karena dikatakan tanah kamardikan itu tanah yang dihadiahkan. Hadiahkan itu ya, yang istimewa beliau. Betul ya. Tanah itu Istimewa, karena ya. jasanya Ki Ageng Banyu-Biru Pengabdian beliau ya. kepada pengabdiannya beliau diberilah tanah pertigaan Gitu. hanya dinamakan desa Ki Ageng Banyu-Biru. Ya, berarti kalau panjenengan mengetahui kalau itu tokoh-tokoh seperjuangan panjenengan seperti siapa di situ? Ya, leteng panjenengan yang mengetahui seperti Ageng Banyu-Biru itu panjenengan kan kodam beliau. Tokoh-tokoh itu seperti panjenengan yang tahu seperti siapa saja. Atau di bawahnya setelah Ki Ageng Banyu-Biru yang panjenengan tahu Ya, seperti siapa tokohnya. Beliau juga dekat dengan keturunannya Hadiwijoyo. Nah, keturunannya beliau dekat. Panjenengan tahu tidak ini dengan Kiai Mbah Kiai ini, Mbah Kiai ini mohon maaf ini saya Surodipoyono itu sinten? Tahu ndak panjenengan? Ki Surodipoyono. Ki Surodipoyono. Itu salah satu keturunan beliau. Salah satu keturunan beliau. Iya. Oh, setelah. Gitu nggih. Itu kan salah satu panglima ya. Panglimanya Pati Unus ya. Iya. Beliau keturunan. Sekitar tahun 1480 ya, sekitar tahun sampai 1921. Oh gitu. Nah kalau eranya Kiai Joproyo itu panjenengan mengertosi tidak? Kiai Joproyo. Itu sudah di masa. Udah beda ya eranya. Sudah beda masa. Beda era ya. Oh enggak.
sudah beberapa generasi. Oh, gitu. Tapi betul makam Mbah Kiai Jopro itu di situ. Betul tidak? Makamnya Jelas, jelas. Oh, oh. Itu makam atau makom itu? petilasan. Petilasan. Iya. Nggih, nggih, nggih. Itu konon ceritanya itu ada mbah-mbah dulu tuh sering bercerita, nama cerita ya turun temurun. Saya kurang begitu paham itu. Jadi kalau ada pesawat terbang di atas itu jatuh itu. Itu petilasan bukan makam itu ya. Atau betul? Coba panjenengan dilihat itu. Oh gitu. Energi Topo Broto itu. Powernya nggih. Nggih, 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 nggih. Ini kalau panjenengan Orang-orang zaman dulu untuk menyamarkan makamnya, makanya yang asli itu pasti disembunyikan. Oh gitu. Tutup dengan Tapi tetap di situ atau di daerah lain? tetap daerah situ. Daerah situ. Yang saya maksud Mbah Kiai Jopro itu. Jadi tahu, jadi kelihatan jelas Allah. Ya, kalau mau tahu itu makamnya orang-orang yang kamu sebut semuanya berada di pinggiran sungai. Oh, ya. Alhamdulillah. Tapi kebanyakan Iya. bukan berbentuk makam. Iya, disamarkan ya. Nah, yang cuma batu saja. Iya. Oh, ya. Ya sinkron ini saudara-saudara ya. Sahabat kami pedek dimanapun berada. Ini secara pengetahuan secara batin saya tidak bisa mengungkapkan makam keberadaan Ki Ageng Banyu Biru, Ki Mbah Kiai Joproyo yang sebenarnya makam itu memang ada di daerah tersebut. Cuman kita tidak berani menyebutkan untuk dipublikasikan ke saudara-saudara semua. Itu karena itu kode etik. Betul nggih? Memang dirahasiakan begitu. Iya. Nah, takutnya memang disalahgunakan, salah artikan. Tapi yang selama ini yang sering orang berdatangan berduyun-duyun ke makam Mbah Kiai Joproyo itu adalah petilasan tempat beliau bertapa. Nah, wallahu alam ini hanya jadikan ini ya informasi untuk ini ya untuk benar tidaknya wallahu alam karena kita bicara dengan gaib itu banyak ini ya banyak tipu daya walaupun beliau sudah kita protek. Kita hanya jadikan pembelajaran. Tuh, tapi intinya makam beliau tuh secara logika kita juga sebelum pejuang-pejuang yang orang-orang yang diluluhkan itu makanya pasti akan dirahasiakan semua. Beliau meninggal itu ya dengan mengeluarkan ruhnya sendiri. Oh, ya, bukan karena sakit. Mukso lah ya, betul. Ya karena beliau sudah muslim. Oh iya. Tahu bahasa. Oh gitu, nggih. Oh, nggih. Ya beliau juga bukan asli orang Bumi. Nggih gitu. Kalau Pak jenengan tahu tidak dengan saya? Saya sekali lewat ke situ. Saya sering ke tempat itu petilasannya Mbah Kiai Joproyo. Saya sering ke situ ya, begadang malam itu. Saya juga tidak tahu dulu kan ini di tempat itu kirain makam gitu ya. Saya mengatasi enggak power energi dari Sang Hyang Nur. Iya.
Di daerah tersebut sudah ada titik-titik cahaya Sang Hyang Nur belum? Sudah ada. Sudah ada ya. Makanya saya dengan sukarela. Oh gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya nanti tolong Iya. saya ya disempurnakan saja. Maksudipun? Ya disempurnakan keislaman saya. Oh gitu nggih. Nyun sewu kan Ki Ageng Banyuburu sudah ikut beliau kan? Sudah. Oh, nggih nggih. Oh. Iya, setahu saya sih sudah ikut beliau. Sang Hyang Nurjaya Nirwana nggih. Oh gitu. Jadi intinya gini, inti dari pembicaraan dengan Kodam Ki Baurekso ya, Ki Baurekso dari Kodam dari Ki Ageng Banyuburu dan sempat beliau boleh mengutarakan ini karena beliau memang boleh diutarakan. Cuman ada yang boleh diutarakan, ada yang dirahasiakan. Tapi beliau ini yang bisa diutarakan bisa dilihat nanti anak turunan dari keluarga beliau yang ada di situ dan semuanya masyarakat yang sekitar itu bahwasanya makam itu Ki Ageng Banyuburu memang makam ada di situ, cuman dirahasiakan, hanya sedikit orang yang mengetahui ya. Takutnya disalahgunakan gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi penjelasan dari ini hampir presisi sekali dengan apa yang ditarakan ini. Kita padahal tidak saling ini ya, saling bercerita. Beliau ini orang Palembang asli, kita sementara orang Jawa, orang kelahiran situ. Tapi beliau bisa sinkron itu. Ya inilah jadikan nambah wawasan kita, lebih taat pada iman pada Allah Subhanahu wa taala, lebih kuat gitu ya, keyakinan kita bahwasanya sesuatu itu ya harus dicoba kita digali lagi gitu loh, maksudnya digali lagi sejarah yang sudah ada itu kita sinkronkan dari sisi gaibnya itu supaya lebih intinya tujuannya untuk lebih taat, lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya intinya di situ supaya jangan disalahartikan. Ini panjenengan mau disempurnakan nggih? Iya, Gar. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dengan izin ya Allah. Makhluk di hadapan saya minta disempurnakan. Masuk Islam kafah Allah. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi illallah. Sallallahu. Terus pundi? Sebelum kita akhiri tutup di Baurekso, panjenengan posisinya sekarang itu sebelum ditarik tadi di mana posisinya? Di Sendang Banyubiru. Wah, astagfirullah. Ya nggak saya nyangka di Sendang itu. Jadi panjenengan tahu kalau saya ke situ kemarin. Saya ke sana ada tahun yang lalu. Coba di terowongan. Iya. Betul ya. Cuma auranya aja ya ini. Saya itu tinggal di situ hampir 50 tahun, 55 tahun lebih ya. Saya memang dengar Sendang itu, cuman saya tidak tertarik ke tempat situ. Tetapi setahun belakangan ini, saya kok kayak diarahkan ke situ. Ternyata tempat itu dekat dengan rumah kita. Ini kan semua itu kan bukannya kebetulan, pasti ada proses yang memang harus di. Kamu, Gar.
prosesnya. Iya, ya saya kurang tahu ya. Karena kalau gini Ki, karena kan itu kan desa Banyu Biru Ki, ya kan? Lah itu Sendang itu adanya di desa Kauman. Nah, cikal bakal Kauman itu salah satu leluhur kita. Kan baru sekarang memisah. Oh gitu. Dulu masih satu ya. Iya, 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 iya. Oh gitu. Maksudnya turunan bagaimana? Saya kurang paham saya. Oh. Rah atau turunan? Jelas. Rah kan? Kalau rah itu kalau turunan kan garisnya kan lurus. Ya bisa mas. Karena beliau leluhur dari kita juga ya salah satu pejuang. Maksudnya pejuang menegakkan agama Allah lah ya. Dan berjuang mengusir ya bukan ya, tapi berjuang membela agama Allah. Jadi banyak ulama leluhur kita, mbah-mbah kita, mbah buyut disitulah berjuang. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk anak cucu yang di situ? Ya, mungkin lebih ke menjaga kelestarian. Kelestarian saya. Rusaknya. Oh, iya, iya, iya. Itu kalau yang keturunan langsung masih ada nggak di situ? Ya, ada ya. Oh, yes. Menjadi orang-orang. Iya, iya, iya. Sudah nyebar ya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oh, enggak, enggak, enggak. Ya, ada pesan lagi? Ini sebelum saya tutup. Oke, terima kasih. Panjenengan bisa hadir, bisa ngasih informasi untuk anak cucu yang tinggal di situ. Nah, sangat berharga bagi saya pribadi dan teman-teman yang menonton channel Kamit Bedek ini. Jika panjenengan ingin mengungkap salah satu sisi-sisi yang masih dirahasiakan, monggo panjenengan komen di channel di bawah ini. Siapa tahu nanti kita bisa membantu. Karena tujuan kita ya amal ma'ruf nahi mungkar ya. Tidak ada yang kita ini tujuan lain. Terima kasih Ki ya. Bisa keluar sendiri apa kita bantu? Oh ya Ki, sebelum ini panjenengan keluar coba panjenengan netralisir di rumah ini Ki yang negatif. Dibantu. Ya, yang tanpa sepengetahuan saya kadang keluar masuk Ki. Saya tuh kadang-kadang kan enggak ya pas kita ya ini ya bantu lah dengan psikolog dengan yang sudah masuk. Tidak ada panjenengan coba di penyusup kadang-kadang tuh lewat anak, lewat ini Ki. Gimana? Oh, di bawah tanah ya. Ya sudah. Panjenengan mau tarik atau saya cukup saya nanti? Coba. Nggih. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Muslim jika itu yang negatif Muslim warga negara Allah sudah Ki. Oke.
Terima kasih Ki, monggo. Pamit. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sum, 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 sum. Allah. Jatuh. Begitu sahabat-sahabat Kemet Bledek dimanapun Anda berada, itulah hasil dari mediumisasi siang ini dengan tema sejarah Banyu Biru, dari kenapa itu dikatakan Desa Banyu Biru dan sejarahnya ulama-ulama yang telah berjuang di daerah tersebut. Ini kita ambil hikmahnya saja teman-teman, untuk jadikan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita nggak bertanya-tanya. Nah, saya aja pribadi dari asli dari desa tersebut, Banyu Biru, saya juga baru mengetahui, memang saya dengar mengetahui bahwa itu ada sendang. Baru setahun inilah saya baru bisa melihat lokasi sendang tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suaranya kelepotan. Benar itu situ memang. Iya, ngalir itu Pak ya. Berarti di sini. Tahu juga. Kalau nampak ya tidak, cuma ngalir situ Pak. Tapi, oh di situ apa sih? Tahu benar.